Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video yang keberapa saya. Jadi, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NPM A1BL025117. Jadi, pada mata kuliah pengelolaan manajemen, di mana pada video kali ini saya ingin memaparkan akan beberapa terkait yang bisa saya pahami dan juga bisa saya kuasai. Maka dengan itu saya ingin membuat video dengan memaparkan akan materi tersebut. Apa sih judul materinya? Jadi judul materinya adalah kompetensi pengawas, lalu kepala sekolah, guru, dan juga tenaga administrasi. Jadi pada slide kedua, apa itu kompetensi? Nah, sebagai mahasiswa kita tuh sangat perlu dalam memahami akan bagaimana kompetensi itu perlu pahami maksudnya apa, mengapa, dan bagaimana. Jadi seperti yang teman-teman lihat, definisi kompetensi itu merupakan sebuah perangkat yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan juga dikuasai oleh pendidik atau tenaga kependidikan. Karena tentunya kita tuh bakal menjadi calon akan dari pendidik. Maka dengan itu kita tuh harus memiliki akan definisi kompetensi tersebut, memiliki dan menguasai tentunya ketiga perangkat yang terjadi tersebut. Karena kita tidak hanya berdasarkan pembelajaran melalui teori-teori saja, dan juga kita tidak hanya mempraktekkan tersebut dalam bentuk keterampilan, dan juga kita menilai akan sebuah bagaimana teori ini terjadi yang begitu baik, begitu buruk, itu menjadi perilaku. Tentunya kita tidak hanya berdasarkan menyimpannya di kepala. Tentunya kita sudah akan menguasai hal tersebut, maka kita perlu memiliki dan menguasai tersebut. Nantinya akan akan memperani sebuah pendidik. Lalu selanjutnya adalah pentingnya bagi mahasiswa. Sebagai calon praktisi atau pengelola pendidikan, kita harus memahami standar kualitas SDM di sekolah untuk persiapan karir. Lalu landasan kurikulum. Jadi yang saya temukan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen serta bagaimana berbagai Permendiknas terkait menjadi dasar hukum standar kompetensi. Lalu pengetahuan atau knowledge. Nah, jadi teman-teman perlu pahami akan ketika kita mempelajari dari sebuah teori, konsep, dan juga informasi, itu tuh juga harus relevan. Apalagi kita dengan bidang pendidikan. Maka dengan tentunya kita tuh harus stay tune dengan information, stay tune dengan update. Ketika kita melihat bahwasanya informasi ini juga tertarik, wah ini menarik, wah ini bagus, maka kita interpretasiin ketika kita menjadi calon pendidik. Kita menjadi peran pendidik. Kita melihat dan juga menjadi knowledge, pengetahuan yang tentunya luasa. Maka dengan itu menjadi fondasi dalam mengambil keputusan profesional. Lalu selanjutnya adalah keterampilan atau skill, kemampuan praktis dalam melaksanakan tugas, meliputi keterampilan mengajar, mengelola, berkomunikasi, dan juga memecahkan masalah. Nah, selanjutnya adalah perilaku atau attitude. Ketika sikap dan nilai itu mencerminkan akan profesionalisme, maka tentunya kita tuh harus perlu dalam mencerminkan apa yang kita pelajari. Ketika bagaimana itu sikap buruk, bagaimana itu sikap baik, tentunya kita tuh bakal mencerminkan akan sikap baik. Nah, termasuk integritas, tanggung jawab, komitmen terhadap pendidikan yang berkualitas. Karena sebagaimana pendidikan berkualitas itu terjadi, itu dikarenakan akan calon pendidik dan juga dalam lingkup sekolahnya itu dikuasai dengan sebuah pemahaman teori yang baik dan juga perilaku serta juga pengetahuan yang baik. Nah, lalu selanjutnya adalah kompetensi guru. Nah, seperti teman lihat, pedagogik atau pengelola pembelajaran yang memahami akan karakter siswa dan juga guru dituntut untuk merancang RPP.
Lalu terkait dengan sosial. Nah, guru memiliki komunikasi efektif dengan siswa, guru, wali murid, dan juga tentunya masyarakat perlu dimiliki. Lalu kepribadian, tentunya ketika guru itu menjadi akar role model, ketika pendidik itu menjadi role model yang bakal dilihat, diikuti, dan juga bakal ya melihat ya di dalam lingkup pembelajaran, tentunya dalam peserta didik, orang tua, dan juga rekan kerja, dan juga mungkin orang tua yang peserta didik tersebut di dalam lingkup masyarakat. Nah, tentunya adalah profesional. Guru dituntut untuk juga menguasai materi pelajaran itu secara luas dan juga mendalam. Nah, selanjutnya adalah kompetensi kepala sekolah. Mungkin teman-teman bisa melihat bahwasanya akan ada kepribadian, manajemen kewirausahaan, supervisi, dan juga sosial. Dan juga pemimpin yang berkualitas adalah sekolah yang berkualitas, tentu saja. Karena teman-teman perlu ketahui dan teman-teman perlu memahami bahwasanya peran kepala sekolah ketika kita melihat bahwa di struktur sekolah, kepala sekolah memiliki akan tingkatan yang paling tinggi. Kenapa? Karena kepala sekolah itu sangat-sangat penting, sangat-sangat memiliki peran yang krusial menurut saya. Karena ketika kita melihat akan dari tujuannya, kepala sekolah tidak hanya dituntut untuk membimbing guru untuk meningkatkan akan kualitas yang lebih baik. Tapi ketika kita melihat bahwasanya kepala sekolah itu dituntut untuk meningkatkan akan kualitas dari sekolahnya, pendidiknya, menunjukkan akan dari visi misi dari yang miliki, bagaimana akan tujuannya tersebut itu dilaksanakan, dan juga bagaimana runtutan-runtutan dari kebutuhan yang diperlukan oleh para pendidik tentunya. Sangat-sangat krusial. Dan juga kepala sekolah, kenapa saya juga bilang krusial? Karena kita melihat bahwasanya kepala sekolah memiliki akan kepribadian yang buruk dilihat oleh beberapa pendidik tentunya atau di struktur bawahannya, maka bakal dilihat dan bakal juga diikutin ketika kepala sekolah memperlihatkan akan keburukannya, terus bawahnya juga melihat, maka bawahnya juga mengikuti dengan ya kenapa ya saya melihat kepala sekolah seperti itu, ya tentunya saya juga bakal mengikuti seperti itu. Maka dengan itu peran kepala sekolah sangatlah krusial menurut saya. Nah, juga dalam kompetensi pengawas sekolah, menurut saya pengawas sekolah juga tentunya memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam kepala sekolah. Karena kita lihat bahwasanya pengawas sekolah itu tuh sebagai melihat, sebagai penilai, dan juga sebagaimana evaluasi itu dapat terjadi. Tentunya dalam lingkup sekolah ya. Nah, ketika kita melihat inovasi memecahkan masalah, maksudnya apa? Ketika kita melihat bahwasanya evaluasi yang terjadi, kita menilai apakah kecocokan pendidik tersebut bakal ditetapin dalam pembelajaran dan kelas tersebut. Nah, pemikiran-pemikiran tersebut itu bakal memecahkan akan sebuah critical thinking. Maka dengan itu bisa disebutkan sebagai inovasi dalam memecahkan masalah. Nah, lalu selanjutnya akan dari kompetensi uh, tenaga administrasi. Nah, ketika kita melihat orang-orang yang bekerja di dalam ruangan TU ya tentunya, itu sebagai apa ya, tidak kalah penting juga. Semua dalam lingkup sekolah itu tidak ada yang kalah pentingnya. Kita melihat bahwasanya kepala sekolah itu yang super super sibuk dan super super penting. Kenapa? Karena tentunya TU itu adalah the support management. Ketika kita melihat bahwasanya, wah, bagaimana nih ruangan-ruangan prasarana yang tentunya tidak memiliki kelengkapan, tidak tidak bagus lah, bagus ngomongnya begitu. Bagaimana peserta didik ini dapat memiliki maksudnya masuk ke dalam sekolah. Nah, bagaimana runtutan-runtutan tersebut, manajemen dalam sekolah itulah the support, the system.
bagaimana orang-orang TU udah memikirkan dan bakal menjalankan hal tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan juga bakal saya paparkan dalam video ini. Saya Rizky Ramadan, izin mundur diri. Permohonan maaf apabila terdapat saya kesalahan kata, kesalahan gestur, kesalahan akan dalam gerakan-gerakan yang tentunya dapat melancarkan akan kebencian dari teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.